Hai, halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 109. Yeay. Dan tahu gak sih teman-teman, kalau kita tinggal 30 hari lagi nih live maratonnya. Jadi aku excited banget untuk menyelesaikan live maraton Instagram kita. Dan malam hari ini spesial, kenapa? Karena kita akan ngobrol sama Dokter Ida Romawati, spesialis kedokteran jiwa, atau mungkin teman-teman tahu adalah psikiater. Dokternya udah ada. Hai Dokter Ida. Oke deh, sambil nunggu beberapa teman dulu, aku akan tulis apa sih topik yang akan kita bahas malam hari ini. Teman-teman pasti ini udah nggak asing lagi sih sama kata-kata yang malam hari ini adalah flexing versus humble dan bragging gitu. Kalau flexing kayaknya kita sering dengar ya flexing ya teman-teman. Nah, humble bragging ini apa sih gitu? Nah, kita katanya dokter Ida nih nanti, apa sih kok bisa di versusin sama si flexing? Kenapa? Baiklah, langsung aja aku undang dokter Ida kayaknya ya. Kita undang dulu dokter Idanya guys. Kan? Semoga diterima. Ini oke udah masuk. Halo, apa Halo, kabar, Mbak Ivo? halo, dokter. Aduh, finally bisa ngobrol langsung Aduh, sama dokter Ida. Sibuk banget sih dok. Selamat malam. ya Oke. terima kasih saya sudah diundang ya. Sorry banget, saya tuh sok sibuk ya. Bukan sibuk sih, sok sibuk. Ya, namanya juga emak-emak ya, Iya, iya, iya. urusannya banyak gitu Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau tahu nih, kita tuh kayaknya udah sering kontak-kontakan by WA sih mungkin Hmm, ya teman-teman sama dokter mhm. Ida saya pribadi. Cuman kayak udah hampir 6 bulanan ya dok. Cuman tapi nggak apa-apa, kita Mau punya momen banget, bisa dokter Ida sharing. sulit banget ya. Kayak dok, ayo, ayo dok, ayo. Cuman itu ya, itu kan behind the other story ya dok. Itu oke lah, nggak Iya, apa-apa iya, kali ya. iya. Tapi saya yakin semua itu ada, semua akan indah pada waktunya gitu ya. Ya siapa tahu teman-teman nanti habis live dokter Ida bersedia gitu ya. Nanti tapi itu cuman kita doang yang tahu. Diam-diam aja. Oke, Dokter Ida, selamat malam. Teman-teman yang mungkin masih bisa Mhm. menyaksikan live Instagram malam hari ini juga selamat malam. Yang masih salat taraweh, nanti boleh ditonton ulang habis sholatnya. Dan kita menyambut kedatangan Dokter Ida malam hari ini spesial. Jadi dokter selamat datang di Dikdok. Terima kasih juga sudah menyambut apa ya tawaran saya untuk sharing. Jadi kita memang lagi ada program live Instagram maraton 100 hari Dokter Ida. Ini tinggal 30 hari lagi, semoga berjalan lancar dan Amin, sukses amin. begitu. Dan Dokter Ida mengisi salah satunya di episode 109. Terima Terima kasih kasih. banyak, Terima dokter. Ini kasih. satu apa ya? Ya saya senang lah gitu dokter mau menyempatkan ngobrol di sini. Oke. Dokter Ida dan teman-teman semua, kita akan kenalan dulu buat yang belum kenal Dokter Ida, teman-teman Dikdok. Dokter mungkin boleh kenalan kenapa sibuk banget, dokter? Silahkan diperjelas. Lebih tepatnya sok sibuk ya. Ya, jadi gini Mbak, saya itu psikiater di Kabupaten Gunung Kidul ya. Jadi saya tuh psikiater satu-satunya di rumah sakit pemerintah. Jadi kebayang ya, Kabupaten Gunung Kidul itu adalah wilayah yang terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saya sudah hampir 20 tahun lebih di sana. Saya tinggal di desa gitu. Jadi eh setiap hari memang kita praktek ya. Kemudian Hmm. juga saya juga punya aktivitas yang lain yang pasti sebagai seorang ibu dan kemudian aktivitas-aktivitas sosial yang lain, aktivitas kemasyarakatan gitu. Jadi terus terang saya memang agak sulit ya membagi waktu dan saya itu menempatkan istirahat itu sebagai hal yang sangat penting. Jadi saya punya kebiasaan bobok siang ya. Jadi nggak hanya baby atau anak-anak TK yang bobok siang. Jadi saya juga mesti jaga itu. Dan saya juga apa ya mengukur kemampuan saya gitu. Sejauh mana sih saya bisa melakukan sesuatu itu semaksimal mungkin. Karena saya tuh seniman banget, Mbak. Jadi saya kalau mau ngerjakan sesuatu harus total gitu, harus Optimal ya. ah, sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau sambil lalu itu kayaknya saya ngerasa nggak nyaman untuk diri saya. Itu sebabnya mungkin ya saya jadi agak sulit untuk dihubungin, agak sulit untuk di
Itu aja Tapi ya. insya Allah lah ada masanya nanti saya bisa mudah-mudahan ya nanti Iya, bisa iya, iya. bagi waktu untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi itu tadi singkatnya. Teman-teman kalau belum tahu Gunung Kidul, sebenarnya Gunung Kidul itu tempat yang enak banget ya. Kalau mau Betul. healing-healing nih, anak-anak kota, silakan stay di Gunung Kidul. Seminggu aja itu udah seneng banget gitu ya. Jadi Dokter Ida pasti apa ya saya tahu lah mungkin ya sebagai ya kita kan juga manusia biasa ya dok ya dokter mungkin butuh waktu sendiri butuh privacy dan juga punya tanggung jawab tadi sebagai psikiater untuk menolong banyak teman-teman atau pasien-pasien di tempat dokter praktek. Dokter kita langsung aja nih ngobrolin karena kita nggak punya waktu lama untuk sharing malam hari ini. Dokter kan udah lama banget ya sebagai psikiater dan saya yakin ini juga keresahan dokter mungkin ya yang akhir-akhir ini sehingga kita mengangkat topik tentang flexing versus humble bragging. Saya sempat tadi, saya selalu kayak gitu dok. Jadi sebelum saya bahas topik, saya akan tanya ke teman-teman saya dulu gitu. Jadi mereka bilang kita diskusi dulu kayak oh flexing itu mungkin dulu nggak ada karena nggak ada wadahnya. Jadi mungkin nggak terlihat. Sementara sekarang ya kata-kata flexing itu gampang banget kita dengar gitu. Dan kita tanya flexing itu mungkin setahu saya pamer gitu ya. Kalau humble bragging nih banyak yang nggak tahu tadi teman-teman saya. Nah kita mau tanya dulu sama dokter Ida. Kenapa sih dokter pingin angkat si flexing versus humble bragging ini? Emang mereka tuh apa sih dok? Ya, saya tuh melihat ada fenomena menarik ya, baik di media sosial maupun di dunia nyata, betapa orang itu ingin diakui eksistensinya, sehingga dia melakukan apa saja gitu ya. Yang kadang-kadang menurut saya agak tidak logis, jadi membuat mereka sendiri masuk dalam sebuah situasi yang sangat merugikan. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ivo tadi, bukannya dulu itu nggak ada. Sebenarnya orang suka pamer itu dimanapun, itu mungkin malah sejak zaman dulu sudah Bahlas. ada ya. Oh ya, kalau Iya. kita lihat budaya kita itu kan pakai perhiasan, pakai Nah, apa gitu ya. betul. Nah, atau menampilkan apa atribut-atribut yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya, orang yang punya status sosial tinggi gitu ya. Tapi masalahnya adalah pada masa itu mungkin media untuk pamer itu tidak apa Bebas se-booming dan sebanyak sekarang. sekarang. Jadi sehingga hal itu tidak terlalu banyak menjadi pusat perhatian gitu. Tapi sekarang ini karena ada media, maka kita menjadi punya kesempatan untuk menampilkan sisi-sisi yang ingin kita tonjolkan gitu. Nah, sebenarnya saya melihat flexing ini ada dua sisi ya, Mbak ya. Yang pertama adalah suatu hal yang wajar lah. Orang juga ingin menunjukkan apa yang dia punya. Itu bagian dari mengapresiasi diri. Kemudian mungkin juga pengen bisa memotivasi orang lain. Itu kan sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Dan kadang-kadang lucunya adalah netizen nih malah juga seru terhibur tuh lihat tayangan-tayangan flexing ya, misalnya artis gitu, wow, itu malah dikepoin gitu ya, beli tas mahal, merek apa, wah, bahkan apa tayangan-tayangan yang menunjukkan aktivitas pamer itu dinikmati gitu loh, orang itu suka gitu ya, karena melihat tayangan flexing dari orang lain, apalagi itu artis atau idola, seolah-olah itu adalah mewakili keinginan imajinasi mereka yang belum tercapai gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan, flexing itu nggak bagus. Ya nyatanya orang juga menikmati keflexingan orang lain ya. Ini kan sesuatu yang kita katakan apa adanya. Dan mungkin juga orang tidak punya maksud flexing juga ya. Tetapi kan orang tuh kadang-kadang ingin juga menyimpan kenangan di media sosial. Kalau zaman dulu kita misalnya pergi kemana gitu ya, mungkin kita foto gitu ya, kita simpen di album. Nah sekarang kebayangkan kita udah nggak terlalu familiar dengan album gitu. Jadi it's okay gitu. Kita juga tidak bisa mengendalikan pikiran orang, pendapat orang gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan bisa aja dibilang flexing ya. Seperti hari ini nih, bisa aja sih dibilang flexing nih Dokter Ida gaya diundang oleh DikDoks platform terkenal kan bisa aja kan gitu. Kita nggak bisa kendalikan gitu ya.
Tapi yang menjadi masalah adalah ketika flexing ini menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah kebutuhan. Dan yang menjadi masalah adalah bukan flexingnya, tetapi dari mana sumber yang diflexingkan. Kalau itu menyangkut materi, gitu ya. Dan Oh. yang kita khawatirkan lagi, ini menjadi semacam gaya hidup yang kemudian dianggap bahwa flexing itu adalah suatu hal kewajaran. Nah, inilah yang jadi masalah adalah ketika orang-orang tertentu kemudian ada naluri untuk membandingkan. Maka ketika melihat orang-orang yang flexing, ada muncul inferiority, ada muncul perasaan insecure, dan ini yang Iya. memicu seseorang untuk kemudian lebih rentan ya terhadap kondisi stres. Ini bagi orang yang menyaksikan. Bagi yang melakukan, bagi yang melakukan, mereka pasti punya tujuan dong. Mungkin hanya sekedar aja, nggak punya maksud apa-apa, sekedar celebration ya, sekedar merasa, oke, aku punya sesuatu yang aku bekerja keras untuk itu gitu. Tapi diakui atau tidak, ketika orang flexing, pasti dia ingin mendapatkan respon dari orang lain gitu. Apakah itu sekedar like, atau mungkin ya diberi pujian-pujian tipis-tipis atau tebel-tebel gitu. Nah, ketika itu tidak dia dapatkan, tidak dia peroleh, maka bisa saja dia kemudian menjadi frustrasi gitu. Kok aku nggak bisa mendapat penghargaan gitu. Karena dari beberapa teori yang saya baca, salah satu latar belakang flexing itu adalah sebenarnya adalah butuh pengakuan eksistensi bahwa aku ini oke, aku ini punya sesuatu gitu ya. Atau mungkin itu juga bagian dari dendam masa lalu. Mungkin dulu aku nggak punya sesuatu nih, aku mau tunjukin nih bahwa aku sekarang keren. Nah, itu sebenarnya. Nah, selain flexing, sebenarnya ada juga nih istilah menarik sebelum kita bicara humble bragging. Tapi Apa? humble flexing. Humble flexing. Pamer, kalau tadi flexing kan pamer kemewahan tuh yang pada umumnya. Iya. Ini pamer kesederhanaan nih. Sederhana tapi pamer gitu. Merendah untuk meroket atau beda ya, Dok? Itu bukan yang merendah Nah untuk meroket. itu humble bragging. Oh. Kalau ini tidak. Jadi dia memang pencitraan sederhana. Pencitraan sederhana supaya dipuji sederhana. Aduh, kamu itu jadi orang kok sederhana banget. Jadi gini nih, saya tuh dapat cerita kabar-kabar burung, gosip tipis-tipis gitu ya. Sekarang ini kan kita gosip ya, tapi udah buka ya. Maksudnya gini, ini sekarang kan tokoh-tokoh publik, pejabat pada disorot tuh karena punya barang-barang mewah gitu kan. Nah, gimana nih caranya supaya nggak disorot? Akhirnya mereka flexing juga, tapi humble flexing. Jadi pencitraannya sederhana. Biasanya yang misalnya pakai mobil Mercy misalnya ya, atau mobil apa yang mahal gitu ya. Mercy jadul banget ya. Mobil-mobil yang zaman sekarang udah gantinya mobil-mobil biasa aja gitu ya. Jadi atau dia biasanya itu naik pesawat, ini naik kereta yang ekonomi tapi diupload gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga sama sih. Jadi ini menarik ya, banyak orang-orang yang justru mencitrakan dirinya itu sebagai orang sederhana, tapi juga pamer gitu. Pamernya pamer kesederhanaan gitu, bukan pamer. Juga pamer. Iya. Juga pamer. Nah, kalau humble bragging beda lagi. Dia memang pamer. Ini pamer nih, tapi dia merendah dulu. Tapi untuk meninggikan dirinya. Misalnya gini ya, dia diajak makan di lesehan itu. Ya nggak apa-apa sih aku makan di lesehan untuk membantu perekonomian rakyat kecil ya, meskipun aku juga sudah bosen sih makan resto-resto Jepang, kayaknya udah udah kayak enak gitu. Aku pengen bantu rakyat kecil deh, aku mau membuat supaya UMKM ini maju, jadi aku makan di sini gitu kan. Tapi bener sih dia mau bantu itu, tapi nggak perlu kali ngomong restoran Jepang gitu ya. Itu contoh. Kemudian
misalnya nih dia diterima di suatu perusahaan atau di tempat kerja gitu. Kok bisa ya aku diterima? Padahal aku tuh anaknya orang biasa-biasa aja. Aku juga aku nggak punya koneksi. Aku cuma mengandalkan kecerdasanku aja. Padahal tapi ya bisa diterima. Jadi aku mau tunjukin nih meskipun aku anaknya orang biasa. Yang penting kita itu otaknya itu encer, kita bisa. Jadi untuk kalian yang anaknya orang biasa-biasa aja, tetap ya kita akan coba berjuang. Yang penting andalkan kecerdasan otakmu nih. Contohnya aku nih, meskipun anaknya orang biasa-biasa, tapi tetap bisa diterima gitu Iya, ya. iya, Aduh, iya. rasanya ingin nyubit gitu ya, Mbak ya. Iya, iya, bener-bener. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, aku sendiri juga kadang-kadang nggak sadar loh juga melakukan humble bragging gitu. Aku jadi sadar juga setelah baca ini gitu. Nggak sadar melakukan humble bragging, jadi sadar setelah tahu gitu. Jadi ceritanya nih, Oke. aku kan nggak bisa nyetir tuh. Iya. Emang orangnya males aja gitu ya. Selain males ya, ya banyaklah alasan gitu. Nah, orang pada tanya nih, dokter Ida kok nggak nyetir sendiri? Ya aku bilang, ya aku ingin memberi itulah lapangan pekerjaan buat orang-orang lain gitu ya. Itu kan sombong banget. Branding banget gitu. Gitu ya. Iya. Kebayang ya, kayaknya mau gitu ya. Yang Jadi denger tiga kan, nih ya ternyata lah. ya flexing yang pada umumnya. Ada humble flexing, Iya, ada iya. humble bragging gitu ya. Cerita aja udah sebel ya, apalagi ngadepinnya ya. Iya, Tapi iya, kita iya, nggak iya. kadang sering begitu loh. Ya, saya juga pasti kayaknya pernah kayak gitu sih dok, yang humble bragging itu mungkin ya. Lebih kayak, mungkin maksudnya tadi kita di luar, apa ya, di luar kendali kita sih tadi kadang. Hmm. Tapi menariknya Hmm. dok, by the way, ini mungkin teman-teman banyak yang lupa ya dok. Tadi saya suka banget dokter menyiratkan kayak, ternyata dari baik itu flexing ataupun humble bragging nih teman-teman, tadi kalau udah dengar apa definisinya, contohnya, ternyata setiap dua-duanya itu ada eksistensi yang kita ingini. Yes. Nah, saya menarik banget, Dok. Kenapa sih kita tuh sebagai ciptaan makhluk hidup, maksudnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan, kenapa eksistensi itu sebegitu pentingnya gitu? Di dalam, maksudnya kita kan sekarang ngomongin ke jiwa kita ya, ke pribadi kita. Mengapa, Dok, itu penting banget sekarang? Sehingga kita kayak haus, Dok, gitu. Mhm. Pertama aku ngomong ini secara umum ya. Semua orang tuh suka loh diperhatikan, suka Oke. dipuji, suka Hmm, didukung, tidak oke. suka dikritik, Betul. tidak suka ingin diterima. Itu semua orang tuh pengen. Itu adalah satu naluri ya yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Manusia. Meskipun kita mengatakan terserahlah aku ada yang mengapresiasi atau tidak, yang penting aku berkarya. Menurut saya itu nggak banget gitu ya. Tetaplah Hmm. saya nggak bisa bohongin juga ya. Awalnya saya bermedia sosial misalnya. Saya awalnya nggak punya pikiran bahwa ini akan jadi media edukasi. Ya karena ini musim pandemi waktu itu ya, saya ingin Ya. bikin tulisan tuh. Kok ternyata saya diapresiasi ya. Itu membuat saya senang. Iya, iya. Nah ini kalau secara alami begini nih. Ada satu hormon atau neurotransmitter yang berperan Oke. terhadap suatu perasaan kepuasan atau reward Oh, hormone. reward. Namanya adalah dopamin. Ya, kita tentu Oke, sudah pernah dengar ya istilah dopamin ya. Jadi dopamin ini sebenarnya akan meningkat ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang membuat kita merasa punya pencapaian. Misalnya nih, kita lagi belajar terus ulangan dapat nilai bagus, nih dopamin meningkat. Atau Mbak Ivo tanya gitu, Mbak Ivo umurnya berapa? Aduh kamu cantik banget, kok lebih muda dari umurnya. Itu dopamin bisa naik tuh. Dopamin meningkat. Ya, Iya, benar-benar. meskipun mungkin saya bohong juga gitu ya, pura-pura aja gitu ya. Setelah puji Mbak Ivo terus bilang, ya Allah ampuni dosa saya karena saya telah berbohong gitu ya. Karena orang tuh kan mesti pengen apa ya? Pengen direspon seperti yang dia inginkan. Mesti saya tanya Mbak Ivo nih, Mbak Ivo saya cantik nggak? Iya dok. Enggak, saya lebih muda dari usianya nggak? Iya dok. Dokter ini keren nggak? Iya dok. Nah,
Artinya kita pengen. Nah, pada saat itu dopamin naik tuh Mbak, gitu ya. Ketika orang dipuji, mendapatkan suatu pencapaian, itu dopaminnya naik. Nah, ceritanya sih dopamin itu ternyata ada efek ediknya. Nah, candu. Jadi Iya, iya. ada ketagihannya. Kenapa ketika kita habis melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dan mendapatkan apresiasi, ada dorongan ingin mengulang, mengulang, dan mengulang. Pada saat saya Oh. awal-awal IG Live bersama Dokter Santi diajarin nggak ngerti, aku mau IG Live itu, aduh, dak dikduk gimana ya. Tapi begitu selesai, pengen lagi tuh, pengen lagi. Nah ini mungkin saya juga akan kecanduan diundang oleh Dikdok gitu ya. Nah, itu disitulah dopaminnya naik. Nah, dopamin itu I know. makin naik, makin naik. Nah, akhirnya kita jadi kecanduan apresiasi. Oke. Kecanduan untuk dianggap sebagai orang yang punya posisi tertentu. Inilah sebenarnya akar dari kenapa kita mau flexing, termasuk humble flexing dan humble bragging. Itu sebenarnya intinya kita itu haus, bukan haus kasih sayang, haus dopamin. Kebayang nggak sih kalau kemudian kita jadi hidup kita itu seolah-olah akan menjadi hidup kalau kita diapresiasi oleh orang lain gitu. Jadi ini kalau kita bicara secara insting. Tetapi ketika kita bicara aktualisasi, tentu ada faktor yang melatar belakangi. Ya, bolehlah kita flexing tipis-tipis, bolehlah gitu ya. Tapi kok ini kok flexingnya overdosis ya? Kenapa sih? Gitu. Satu, mungkin dia memang ada gangguan kepribadian atau ciri kepribadian yang kita sebut sebagai kepribadian narsisistik. Jadi orang dengan tipe kepribadian narsisistik itu memang membutuhkan pemujaan dari orang lain. Jadi ketika dia tidak dipuja, tidak diapresiasi, itu seperti ada yang hilang dalam hidupnya. Mungkin itu faktor kepribadian bisa gitu ya. Kedua, mungkin itu adalah justru bentuk lain dari rasa rendah diri. Kok bisa dong rendah diri tapi malah flexing gitu ya. Jadi orang yang sudah merasa cukup itu tidak butuh validasi orang lain untuk dikatakan hebat. Orang yang sudah nyaman dengan dirinya, aku tuh udah merasa cantik gitu ya, versiku gitu. Aku tidak butuh pengakuan semua orang, saya tanya satu-satu bahwa saya cantik. Saya artinya ya sekedar saja. Jadi ini apa ya? Kalau kita kaji lebih jauh, berarti sebenarnya ada paradoks. Dia butuh validasi terus karena memang ada inferiority, ada ketidaknyamanan akan citra dirinya gitu. Secara kepribadian ya, atau mungkin juga di dunia nyata dia tidak mendapatkan apresiasi, dia lonely, dia kesepian. Banyak loh Mbak kasus orang-orang yang di dunia nyata orangnya biasa-biasa aja tuh, tidak ada yang kenal dia, tapi begitu di media sosial, wow, dia menjadi orang yang berubah gitu ya. Nah, itu juga bisa. Tentu ini adalah fenomena yang perlu kita cermati, karena masalahnya adalah ketika kita flexing menjadi kebutuhan, nggak peduli itu flexing yang pada umumnya ya pamer kemewahan, atau humble flexing, atau humble bragging, itu sebenarnya ada yang terusik sih sebenarnya. Dari sisi dirinya, dia akan ada pikiran obsesif. Nah, ketika dopamin itu meningkat, kemudian serotoninnya itu menjadi bukan turun sih, tapi keseimbangannya terganggu. Nah, serotonin yang
kurang itu menyebabkan pikiran obsesif. Jadi pikirannya jadi itu aja. Kemudian ada kecemasan, makanya bangun tidur harus upload foto, harus begini, harus itu kan pikiran obsesif. Ini sebenarnya adalah masalahnya ada di serotonin gitu. Nah, untuk yang melihat itu ya, kalau itu sih kita nggak bisa kendalikan ya. Ada yang mungkin muak, ada yang mungkin terhibur, lucu Iya, aja gitu loh lihat orang pilihan. pakai tas mahal dipamer-pamerin lucu aja gitu kan. Iya, Ya iya. kita nggak lihat itu juga. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus kita pertimbangkan, itu mengusik empati, tidak sensitif ya. Bagaimana kita memamerkan sesuatu, tapi mungkin ada orang lain yang menderita gitu. Makanya saya pernah mendengar seorang ustadz ya mengatakan, jangan pamerkan kebahagiaanmu di media sosial, Hmm. keberhasilanmu di media sosial. Mungkin kita bisa beralih, Bi. Yang apa-apa kan? Toh aku tidak merugikan orang lain. Toh itu untuk bentuk apresiasi diri. Mereka nggak tahu perjuanganku. Ya, paling tidak jangan terlalu sering. Atau pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan dengan kamu pamer itu apa gitu. Harus jelas gitu. Iya, Kalau iya, iya. enggak, kita akan membuat orang lain itu terusik. Ya, kita sih nggak bisa mengendalikan pikiran orang, pendapat orang tentang diri kita. Tapi menurut saya, kita juga jangan bangunkan sisi-sisi sensitif orang gitu loh. Emang itu Setuju. media sosialmu, lapak-lapakmu gitu. Tapi kamu lupa bahwa itu dilihat orang, kamu tanpa menyadari memicu ketidaknyamanan pada orang lain. Iya, kalau memang kamu tidak mau seperti itu, ya bikin private dong, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya jadinya kita kayak kehilangan empati ya. Uh, apalagi kalau flexingnya itu apa ya, jadi pola ya. Akhirnya kita jadi apa? Muak, orang lihat itu tuh jadi nggak Bos, iya ya nyaman udah gitu. di enak di tahap enak sih. Enak aja, enak itu gimana sih kayak orang makan gitu. Iya, iya, benar. Iya, saya suka. Ya, dokter bilang juga tadi terakhir apa ya? Ya, kita juga nggak bisa, benar kita nggak bisa kontrol pikiran orang, kita nggak bisa kontrol juga itu hidup-hidup mereka. Kan kadang kayak tadi ada yang komen kan dok kayak, lah kan pakai prestasi sendiri dok, kan flexing juga pakai uang sendiri gitu, bukan uang yang uang dimaling, nggak apa-apa dong. Kan kadang ada yang bilang gitu ya dokter. Cuman mungkin saya penasaran lebih ke kasus dok. Dulu kan mungkin nggak pernah tuh ya diungkap kasus orang yang akan terganggu aktivitasnya gara-gara dia kecanduan flexing, kita bilanglah kecanduan ya dok ya, atau mungkin akar masalahnya adalah karena kecanduan humble bragging dan sebagainya gitu. Ada nggak sih dok, dokter temukan di lapangan selama ini gitu, ternyata ada yang terganggu kehidupannya, kepribadiannya, bahkan aktivitasnya, karena akarnya adalah dia butuh flexing dan humble bragging ini dok, ada nggak? Kalau sampai kepribadian terganggu sih enggak ya, tapi lebih ke arah obsesif ya. Oh, Pikiran obsesif, artinya ini menjadi semacam kebutuhan ya untuk membuat dia diakui. Jadi ini yang kadang-kadang kita jadi lupa bahwa ada banyak hal yang bisa kita kita lakukan untuk lakukan. bisa Setuju. mendapatkan apresiasi. Oke, apresiasi itu perlu gitu ya. Karena apresiasi itu juga mood booster, membuat kita menjadi Betul. punya semangat gitu. Tapi Betul. apresiasi seperti apa yang membuat kita itu bisa sukses? Misalnya nih, kita meraih penghargaan uh, sebagai pelajar teladan, tadi mendapatkan apresiasi. Oke, tapi misal ya, saya tidak mengatakan bahwa ini apa ya? Contohnya adalah tentang ini yang saya pernah diskusikan dengan seorang teman gitu ya, tentang cosplay gitu ya. Bagaimana Oke. kemudian anak-anak itu cosplay, kemudian berharap ada apresiasi. Nah, bukannya cosplay itu tidak berprestasi gitu ya, tergantung sudut pandang. Tapi ada loh di dunia nyata prestasi-prestasi yang ini lebih sustain lah ya. Jadi bukan sekedar sekarang kan viral hilang gitu. Sehingga Betul. orang tuh melakukan apa saja untuk bisa viral gitu.
Iya, Padahal iya, iya. hidup ini kan sebuah proses yang tidak instan. Itu Iya. sebabnya ada istilah generasi sekarang ini generasi strawberry gitu, lembek gitu. Jadi Rapuh. rapuh ya, karena itu tadi Iya. mereka mendapatkan asupan dopamin, ingin mendapatkan apresiasi itu dari kondisi-kondisi yang instan, Hmm. termasuk dengan flexing, humble bragging, ya. Itu sih Hmm. menurut saya. Oke, oke, Dok. Oke, kita coba bahas sedikit lagi ya, Dok ya. Menariknya adalah misalnya gini, Dok, kan kita ambil dampak positifnya dulu ya, Dok, karena banyak teman-teman yang bilang flexing kan sebenarnya berdampak positif, Dok. Saya jadi misalnya semangat mengejar prestasi, karir, atau misalnya cita-cita gitu. Humble bragging juga mungkin apa ya, dia mungkin merasa itu juga menambah hal baik dalam hidupnya. Oke, mungkin ternyata kita ambil salah satu poin positifnya adalah apresiasi tadi, Dok. Kalau kita dapat apresiasi dari dua hal itu, kita jadi happy, jadi termotivasi, kehidupan jadi lebih baik. Nah, ada nggak tips dari dokter Ida yang bisa kita lakukan selain melakukan flexing atau humble bragging ini untuk mendapatkan apresiasi? Yes. Karena kita tuh terlalu lupa, Dok. Kita sekarang tuh jujur saja, saya juga bisa mengakui kita semua fokus untuk mendapatkan apresiasi cuma dari media sosial atau dari apa yang dilihat orang lain. Sehingga orang-orang itu tidak akan tahu kita tuh sebenarnya aslinya gimana sih. Itu sekarang udah susah banget gitu. Ada nggak, Dok? Ada seseorang yang selalu ada bersamamu 24 jam, yang ngertiin kamu, yang Oh. seharusnya bisa menghargaimu. Tapi sering kamu lupakan. Kira-kira siapa? Di Siapa diri Mbak kita Ivo? jadi. Yes. Jadi kita Iya. ini haus apresiasi dari orang lain. Tapi kita Hmm. lupa bahwa kita tidak mengapresiasi diri kita sendiri. Sehingga kita menggunakan validasi orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Iya. Yang terjadi adalah kita selalu bertengkar. Aduh, kamu itu kurang cantik, pipimu kurang tirus, kulitmu kurang halus, kurang begini, kamu kurang begini. Jadi autokritik terus. Dan kita berharap orang lain untuk melakukan itu, gitu. Jadi kita punya standar nih, standar bagaimana kita dianggap hebat versi kita dengan cara bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi kita sadar nggak sih bahwa kita itu juga punya diri sendiri yang harusnya lebih dekat dan bisa mengapresiasi diri sendiri. Jadi kalau menurut saya adalah pertama kali kamu harus bikin standar Nah, yang original versimu. Kamu betul. apa sih? Kamu itu mau kamu mencitrakan dirimu itu seperti apa? Kamu mau branding dirimu itu seperti apa? Dan itu yang pertama kali harus kamu tanyakan adalah dirimu sendiri. Itu kamu nggak sih? Kamu bahagia nggak sih dengan seperti ini gitu ya? Iya. Gitu kan? Ya, ketika kamu udah merasa nyaman dengan dirimu, sebenarnya reaksi orang itu adalah refleksi dari pikiran kita gitu. Orang itu akan menilai diri kita positif, akan mengapresiasi kita. Itu sebenarnya adalah cerminan dari pikiran kita. Ini saya kasih contoh simpel ya. Kalau mungkin orang lihat saya nih, mungkin ya ada sisi-sisi yang positif, tapi orang nggak tahu loh bahwa sebenarnya saya itu rabun, saya itu minusnya 7, saya hipermetrop, ada gangguan penglihatan jarak dekat, ada gangguan penglihatan jarak jauh, saya juga silindris, mata saya ini kabur gitu kan. Saya juga punya tinggi badan yang tidak ideal, saya buka ya, saya tuh kayak gantungan kunci, tinggi badan saya cuma 145. Jadi kayak kebayangkan kayak gantungan kunci gitu. Saya juga ada ketidaknyamanan dari banyak hal, dari sisi fisik misalnya hidung saya itu nyepor gitu ya, lubang hidungnya besar itu kan. Jadi saya merasa nih bahwa saya itu tidak sempurna, tapi belajar tidak menjadikan ini masalah. Itu ada Dokter Aditya Putratama, Dokter Ida. Jadi ternyata Mbak Ivo nggak mempermasalahkan tuh
kenyeporan saya. Ada yang Iya, bilang iya. saya cerewet, sok imut, sok genit. Enggak ada masalah. Masalahnya apa? Saya tidak mempermasalahkan itu. Saya mencoba belajar untuk menerima itu sebagai bagian dari diri saya. Jadi kita mencoba merangkul nih. Artinya kita Oh, merangkul ketidaksempurnaan kita, cuma. bukan melawan atau kita justru mengkritik terus-menerus diri sendiri. Hmm. Percaya deh, kalau kita nyaman dengan diri kita, orang lain itu akan apresiasi kok. Sikap Iya, orang iya. lain itu cerminan pikiran kita, gitu. Hmm. Iya. Perilaku orang itu sebenarnya adalah menunjukkan siapa kita. Dunia itu merepresentasikan pikiranmu, gitu. Hmm. Jadi kalau misal ini kita misalnya nih, saya pakai baju itu atau pakai tas yang murahan gitu. Harganya berapa dok ini mahal gitu. Kok kayaknya mahal ya? Karena saya merasa tas saya ini mahal gitu ya. Tapi orang tuh yang oh ini tasnya mahal gitu. Sedangkan Mbak Ivo mungkin lihat ya ada orang yang kayaknya dia biasa-biasa saja Bisa tapi aja. kok Tapi iya, ini bener. mahal gitu ya. Karena dia nyaman dengan apa yang Iya. dia pakai, dia nyaman dengan dirinya. Nah, akibatnya ya kebutuhan dia untuk validasi, apresiasi itu oke sih nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita apresiasi diri kita uh, dan berdamai dengan ketidaksempurnaan atau ketidaknyamanan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Hmm. Oke, waduh menyentuh sekali. Teman-teman mungkin kalau habis nonton ini atau tadi mungkin lagi nonton kayak tercetek gitu. Mungkin kadang itu kita merasa kalau kita lagi kesel dengar orang ngomong, kayak misalnya tadi pas dokter Ida jelasin, mungkin kalian kayak nggak terima. Mungkin itu adalah reaksi kalau itu ternyata kita gitu loh. Jadi jangan langsung diblok gitu ya. Coba nanti dipikirin baik-baik apa yang dokter Ida tadi sampaikan supaya kita belajar menerima ketidaksempurnaan itu memang sulit banget sih dok di zaman sekarang ya apalagi ya dok ya. Oke. Dok, terakhir mungkin dok. Tadi kan kita udah bahas kayak sisi positifnya flexing itu ternyata ada dan dokter tadi sudah menyampaikan menambahkan lebih baik kalau bisa seperti itu gitu. Nah, kalau sisi negatifnya dok yang saya tangkap tadi adalah ketika kita haus tadi karena ada si dopa apresiasi, larinya ke dopamin, dopamin jadi kita kecanduan ya. Jadi ada bahasanya tuh kecanduan pengen 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 sehingga kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat tadi gitu. Nah, apa sih hal buruk yang bisa terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol keinginan flexing atau humble bragging ini, dok? Yang jelas adalah anxiety ya, kecemasan. Oh, Mungkin juga ada gangguan obsesif kompulsif. Jadi kalau obsesif itu kan pikiran yang berulang. Kalau kompulsif itu disertai dengan suatu tindakan. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, kemudian kita bisa anxiety. Mungkin juga oh, bisa memicu depresi ya, karena bagaimana ketika kita sudah melakukan banyak hal, tapi tidak seperti harapan betul. kita menjadi Iya, iya. merasa orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak apa, tidak ada manfaatnya dalam Hmm. kehidupan gitu ya, merasa rendah diri. Nah itu bisa jatuh ke dalam kondisi depresi. Nah itu jadi kita mesti hati-hati teman-teman bahwa Hmm, naluri manusia sih, semua pengen pamer, pengen Iya. diapresiasi, tapi ya apakah itu kemudian menjadi kebutuhan? Itu yang kita mesti refleksi. Ada Hmm. apa di balik itu semua? Setuju. Oke, Dok, kita pertanyaan kali ya, tapi satu aja nih teman-teman, sorry ya, jadi karena kita emang sesinya singkat, nanti mungkin boleh di next sesi gitu. Ada pertanyaan yang udah masuk, ini saya suka nih pertanyaannya dok, kelihatan ya di layar dokter ya. Dari Kak Sabila Rahma, dok, gimana memberikan bahasa cinta yang tidak flexing atau humble bragging pada orang yang memiliki word affirmation? Nah ini gimana? Apa ya nih? Pertanyaannya sulit juga ya bahasa cinta yang Mungkin, maksudnya nggak gombal gitu kali ya. iya, iya. Bisa. Iya, jadi pada dasarnya menurut saya apapun yang kita lakukan itu harus tulus ya. Ada Hmm, ada bahasa yang menurut saya itu bisa dipahami oleh semua orang itu bahasa tulus ya. Misalnya aku bilang, aduh dokter Ida aku cantik serata.
Iya, iya, iya. gitu ya. Aduh, ya kalau memang itu tulus kita kan kerasa juga gitu. Betul, Tapi kan betul. saya juga maksudnya gini, kita tidak berupaya untuk memancing itu. Aku cantik gak sih gitu ya? Ya sesekali boleh lah. Tapi kalau kemudian nggak dibilang cantik itu, oh kayaknya gimana gitu ya. Jadi menurut saya adalah caranya ya tulus aja kalau memang kita memang mau menyampaikan apresiasi, menyampaikan pujian, ya tulus aja gitu. Jadi dan tulus itu gimana sih? Ya ya benar-benar tidak ada maksud Apa-apa. untuk iya biasanya kalau apresiasi yang tulus itu spontan sih dan tidak Betul. dan sedang-sedang Tidak saja lebay. tidak berlebihan. Aduh kamu Iya, iya. hebat, kamu keren, aku pengen deh kayak kamu, ada semua orang seperti kamu. Wah itu kan. Tapi kalau dia pengennya digituin ya nggak apa-apa juga gitu Iya. ya. Yang penting Iya. kan kadang-kadang perempuan juga suka kok Iya digombalin kan. kayak gitu ya. Teman-teman. Udah cukup kadang udah kadang kalau perempuan tuh dipuji dikit udah sudah Udah. menyembuhkan lelah-lelah yang tadi gitu. Betul ya. Oke, mungkin semoga menjawab ya Kak Sabila. Mungkin ini dia lebih kayak nanya, oh mungkin orang flexing itu karena dia sebenarnya cuma butuh pujian doang, Dok. Iya, Jadi iya. bahasa Mm. kasih, apakah dia punya solusi lain itu kali tadi maksudnya. Oke. Nggak apa-apa sih kita tanya pendapat orang, tapi juga nggak usah maksa juga untuk dia mengatakan seperti apa kita inginkan. Kita inginkan. Iya, iya, iya. Oke. Terakhir dari Dokter Ida nih teman-teman, wah nggak kerasa ya, ini sorry banget kita cuma sebentar. Dok, saya suka banget sama obrolan kita malam hari ini karena jujur saya pun saya juga masih proses introspeksi ya dok. Maksudnya kita kita nih kadang tuh siap nggak sih menghadapi segala perubahan ya. Perubahannya begitu drastis teman-teman gitu ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab menurut saya ya sebagai ciptaan Tuhan untuk minimal ke diri kita nih. Kita diciptakan udah bener-bener tahu nggak diri kita ini seperti apa. Nah, Dokter Ida sebagai psikiater yang mungkin sudah melihat concern si flexing dan humble bragging ini, Dok, apa sih mungkin pengingat untuk kita semua supaya kita tuh tetap ingat kodrat kita sebagai manusia itu seharusnya apa dan tidak terbuai dengan flexing dan humble bragging ini, Dok? Satu, empati. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan, yuk kita belajar berempati. Saat kita melakukan flexing, humble bragging, atau humble flexing, coba bayangkan kalau kita berada pada posisi orang yang menyaksikan kita seperti itu. Jadi sebenarnya itu patokannya sederhana sih. Patokannya ya empati itu tadi. Jadi saat kamu mau melakukan sesuatu, bayangkan ada orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kamu. Atau bayangkan andai kamu jadi mereka akan seperti apa melihat seperti itu gitu. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan kalau orang melakukan flexing atau humble bragging itu nggak ada masalah juga. Karena tentu dia punya maksud yang kita juga nggak tahu dan itu membuat dia menjadi lebih baik. Atau mungkin juga itu adalah bentuk apresiasi diri, pencapaian diri, dan kita tidak bisa mengontrol pendapat atau pikiran orang. Tetapi batasannya adalah empati dan sensitivitas. Seperti itu. Karena saya setuju karena semakin kesini kita melihat empati kita semakin sedikit ya dok ya, sangat disayangkan sekali. Iya ya, semoga teman-teman obrolan kita malam hari ini membuka lagi pintu hati kita gitu ya, maksudnya lebih empati lagi ke orang-orang di sekitar kita. Oke, Dokter Ida, mungkin buat teman-teman yang pingin ngobrol, saya tahu waktu dokter udah full banget, tapi mungkin pingin curhat, mungkin walaupun mungkin dokter belum sempat balas, adakah platform ataukah tempat offline atau online yang kita bisa hubungi untuk ngobrol lebih lanjut atau konsultasi sama Dokter Ida? Ya, sebelumnya saya minta maaf teman-teman yang DM saya tidak bisa merespon secara langsung. Yang pertama DM yang masuk sangat banyak dan buat seorang psikiater kami itu perlu sekali untuk bisa kontak tatap mata atau mendengar suara ya, karena kita tidak bisa menganalisa seseorang hanya dari sebuah cerita gitu ya.
ada di bio saya, silakan di sana ada data yang bisa dikontak, ada nomor kontak person yang bisa dihubungi untuk bisa mengakses saya gitu ya. Dan juga saya ingatkan teman-teman mungkin juga bisa melihat juga nih postingan-postingan saya. Siapa tahu sebenarnya yang teman-teman tanyakan itu sudah terjawab. Jadi apa yang saya tulis di Instagram saya itu uh, lebih banyak pengalaman pribadi, pengalaman sehari-hari, dan juga sebuah refleksi untuk diri saya sendiri gitu ya. Mungkin ada yang relate, silakan. Jadi bisa follow Instagram saya di @newidapsikiater. Jangan lupa untuk follower saya, follow juga dikdok_id ya. Jadi keren juga platformnya. Gitu teman-teman. Terima kasih ya udah diundang. Dokter Ida, Dokter Ida, saya kemarin baru di Jogja, cuma nggak sempat mampir ke Gunung Kidul. Saya juga gitu ya. Gunung Kidul gitu. Kontak Mbak Ernia aja gitu ya. Iya nanti besok deh kalau libur Lebaran kali ya dok. Tapi rame banget saya, Jogja kalau saya Lebaran mudik. Nah kan pasti semuanya udah susah Lebaran. Dokter Ida, kita akan selalu support dokter. Mungkin buat teman-teman psikiater lainnya dan Dokter Ida yang saya tahu sekarang juga PDSKJI juga lagi giat-giatnya, teman-teman boleh follow tuh semua konten-kontennya sekarang udah makin banyak. Jadi sekarang wadahnya banyak banget untuk teman-teman tahu, tapi dari yang profesional ya, jangan yang seabal-abal gitu. Emang yang dari profesional psikiater gitu ya. Jadi dokter semangat bikin kontennya sehat-sehat. Terima kasih. Hari-harinya juga indah. Terima kasih teman-teman, makasih ya yang sudah gitu, bergabung. Makasih, tidak bisa sebutin satu-satu. Iya, ramai banget nih dok yang nonton. Andika, iya. Kalau gitu saya dan Dokter Ida pamit. Kita besok ketemu di live Instagram Marathon. Dokter Ida makasih. Dadah. Dadah.